Pemirsa, hari ini merupakan waktu terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berkantor di Balai Kota Jakarta. Ia akan mulai menjadi gubernur nonaktif pada esok hari dan untuk mempersiapkan diri dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2017. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Friendly, ini adalah hari terakhir Ahok bekerja di Balai Kota. Apa saja kegiatan Ahok? Ya, Fitri Megantara, benar sekali hari ini merupakan hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkantor di Balai Kota sebelum nantinya akan menjalani proses cuti kampanye pada esok hari pada tanggal 28 Oktober 2016 hingga pada tanggal 11 Februari 2017. Dan di hari terakhirnya ini Ahok mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani hari terakhirnya di Balai Kota. Karena kami sudah melihat tadi sejak pagi ia telah melakukan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu dengan bercengkrama dengan para masyarakat yang hadir di Balai Kota sejak pagi, melayani masyarakat berfoto dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, khusus di hari terakhir Ahok ini bekerja di Balai Kota, banyak sekali masyarakat tadi yang hadir dibandingkan dengan masyarakat yang hadir di hari-hari sebelumnya. Dan hampir tadi sejam Ahok berada di luar ruangan sebelum kami wawancarai di dalam ruangan Balai Kota. Dan saat kami wawancarai, Ahok mengaku hari ini ia akan membereskan beberapa berkas yang akan dibawa pulang agar nantinya tidak bercampur dengan berkas-berkas yang akan dibawa oleh PLT Sonny Sumarsono. Dan yang paling penting hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memperkenalkan PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono kepada para SKPD, kepada lurah, camat, dan juga kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan pada sekitar pukul 9.30 tadi, kami sudah melihat PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono telah tiba di Balai Kota ini, dan dia mengaku hari ini bukanlah hari pertamanya bekerja sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, namun ia bermaksud untuk memperkenalkan diri kepada para rekan-rekan yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini sebelum nantinya akan melakukan hari pertamanya esok hari. Dan ia pun tadi mengatakan akan lebih berfokus hari ini untuk mendengarkan dan juga melihat apa saja kira-kira poin-poin penting yang akan dilakukan, dan juga mendengarkan pesan dari Pemprov, dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dapat menyesuaikan secara langsung nanti dalam menjalani kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami terkait hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota ini. Enggak, aku udah bilang sama PLT-nya barang-barang aku nggak mau keluarin, aku taruh aja. Orang bukan berhenti kok. Berarti nggak pindahan, Pak? Ya kan, beliau cuma butuh, dia juga orang sederhana sekali, hanya butuh satu laci kosong taruh barangnya. Ya? Nanti ini jam 9:30. Pak, nanti kalau Bapak cuti warga ngadu ke siapa Pak ya? Kan masih ada staf di situ. PLT juga bersedia datang jam 8. Pemprov DKI akan merenovasi Pasar Ben Hill menjadi Ben Hill Sentral sebagai salah satu pusat bisnis terbesar di Jakarta. Revitalisasi tersebut juga dilakukan untuk membantu meningkatkan usaha para pedagang pasar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami reporter Ardianto Pramono dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Pasar Bendungan Hilir Jakarta Selatan. Ya, Ardi, bagaimana perkembangan dari pembangunan Ben Hill Sentral ini? Ya, sebelumnya Fitri, saya ingin menunjukkan bahwa di belakang saya saat ini saya berada di tempat penampungan sementara dari para pedagang di Pasar Ben Hill ini. Rencananya tempat penampungan sementara ini akan menjadi terminal bis yang nantinya akan menjadi salah satu akses ke Ben Hill Sentral. Untuk informasi, tadi dari pantauan udara yang dapat kami lihat adalah dari Ben Hill Sentral sendiri, pembangunan di lahan seluas 150.000 meter persegi sudah mulai berjalan dengan tahap awal yaitu meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian juga sudah mulai ada pembangunan fondasi-fondasi yang ada di area yang akan menjadi Ben Hill Sentral.
Kemudian dapat kami informasikan bahwa nantinya bangunan akan bertinggi sekitar 45 lantai dengan 7 lantai ke bawah. Dan di lantai paling dasar nantinya akan tersambung dengan MRT. Dan juga untuk informasi nantinya akan ada 1.200 lahan untuk berdagang di sini, yang mana untuk biaya sewanya sekitar Rp250.000 sampai Rp600.000 tergantung ukuran. Dan itu belum termasuk dari kontribusi, namun sekali lagi bahwa di sini harga sewa ini belum disepakati secara langsung. Jadi kita masih harus menunggu konfirmasi dari pihak Pemprov DKI. Kemudian juga untuk informasi akan ada 16 lantai nantinya untuk perkantoran dan juga 9 lantai untuk gedung. Dan untuk para pedagang yang sudah mendapatkan lahan akan memiliki hak milik hingga selama 20 tahun. Dan nanti diharapkan ke depan bahwa bisa jadi Ben Hill Central ini menjadi pusat perdagangan yang tidak hanya menarik bagi warga Jakarta, namun juga bagi warga luar Jakarta dengan konsep one-stop service. Demikian, Fitri. Ya, Adi, lalu bagaimana tanggapan daripada pengunjung dan juga pedagang pasar terkait revitalisasi yang akan dilakukan di Pasar Ben Hill ini? Tentu saja dari yang kami dapatkan informasi di sini, para pengunjung dan pedagang merasa senang dengan adanya Ben Hill Central ini, dan menurut mereka ini adalah terobosan yang baik dari Pemda DKI Jakarta. Namun ada beberapa hal mungkin yang menjadi pemikiran mereka. Yang pertama adalah masalah dari adanya persaingan, karena nantinya akan ada beberapa pedagang baru yang mencapai ratusan, dan mereka mengkhawatirkan akan terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang yang lama dengan pedagang yang baru. Kemudian mereka juga mengkhawatirkan nantinya bahwa pembangunan Ben Hill Central ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena ada kabar bahwa pembangunan ini bisa tertunda sampai pertengahan tahun 2020, sehingga mereka khawatir nantinya harus tetap menempati tempat penampungan sementara saat ini. Padahal tempat penampungan sementara ini mereka merasa tidak kondusif karena ukurannya kurang baik. Dan selain itu memang tempat penampungan sementara ini dikhususkan untuk pembangunan terminal bis. Dan berikut ini adalah petikan komentar baik dari para pengunjung maupun pedagang dari Pasar Ben Hill saat ini. Selagi untuk kebutuhan orang banyak dan positif, itu bagus-bagus aja. Cuman banyak yang pada bilang di sini katanya udah hampir setahun lebih belum ada pergerakan itu, Pak. Itu aja. Kayaknya sih kalau untuk 3 tahun dengan lantai yang berapa lantai katanya, Pak? Sekitar 4 lantai lebih ya. Nah, saya sih kurang percaya juga sih bisa langsung jadi secepat itu. Saya cuma ngikutin aja lah apa yang ada gitu. Kita nggak bisa apa-apa soalnya. Ya udah kan itu ketentuan pemerintah. Jadi ya kalau kita harapkan sih jangan sampai tahun 2020. Yang saya harapkan jangan sampai 2020. Harus dipercepat. Ya kalau untuk setuju ya pasti setuju ya, karena kan lebih bagus ya kan, lebih bersih ya. Tapi kalau untuk apa ya namanya, kalau untuk dicampur modern sama tradisional ya, kayak tradisionalnya kalah deh sama modernnya. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa kemarin Pemprov DKI Jakarta telah memulai proyek pembangunan pasar tradisional modern di kawasan Pasar Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantinya kawasan pasar ini akan terintegrasi dengan transportasi proyek MRT, hotel, serta perkantoran. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan pasar tradisional modern di Bendungan Hilir. Menurut Jarod, pasar yang memiliki luas 1,9 hektar ini tidak hanya menyediakan 1.200 tempat usaha bagi para pedagang, namun juga akan dibangun hotel serta perkantoran. Untuk memudahkan akses para pengunjung, pasar ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi kereta MRT yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan proyek. Rencananya proyek pasar modern ini akan selesai pembangunannya pada 2019 mendatang. Rencananya nanti kalau yang pasar tradisional itu kita ubah bentuk, kita pindah bentuk supaya jadi pasar yang bagus, yang terang, yang nyaman, dan mereka itu berhak mendapatkan tempat yang lebih baik. Ini bukan main-main. PT Center ini bukan hanya menyangkut pasar tradisional, tapi juga kios-kios dan kemudian bersambung dengan hotel,
Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Troma 2. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok mengaku dinasihati JK agar menjaga perkataannya. Ahok akan menjalani cuti kampanye selama 4 bulan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Hari ini pula Sony Sumarsono telah resmi menggantikan Ahok dan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Permisi kan mau off sebentar, hampir 3 bulan. Ya, Wapres di Jakarta, sebagai gubernur. Ada nasihat yang disampaikan sama Pak Ahok? Ya, nasihat dari dulu ya mirip-mirip lah ya. Jangan banyak ngomong lah. Dan dulu saya masuk Golkar kan masa beliau. Saya masuk DPR RI sama beliau. Ya banyak orang nggak tahu. Yang masukin saya jadi caleg DPR RI dari Babel itu